Prodi HD dengan materi dari kelompok 1 yaitu mengenai pengantar asuransi syariah dengan dosen pengampu yaitu Dr. Eli Suryani MAG. A few moments later. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu mengenai pengertian asuransi syariah. Kata asuransi sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu asuransie, yang dalam hukum Belanda verzekering, yang artinya pertangguhan. Asuransi adalah jasa keuangan yang pola kerjanya menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi dan memberi perlindungan kepada anggota masyarakat memakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ulang 1, 2, 3. Lanjut. Menurut DSMUI dalam fatwanya tentang pedoman umum syariah memberikan definisi tentang asuransi, yaitu asuransi syariah atau tafakul, takmin dan tadamun adalah usaha paling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Premi pada asuransi syariah adalah sejumlah yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan tabaruk. Dana tabungan adalah titipan dari peserta asuransi syariah, life insurance, dan akan mendapat alokasi bagi hasil atau mudharabah. Selanjutnya itu dari pendapatan investasi yang bersih yang diperoleh dari setiap tahun. Sedangkan dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Nah, selanjutnya itu mengenai tabaruk adalah derma atau dana kebijakan yang diberikan dan diikhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu yang dipergunakan untuk membayar klaim dan manfaat asuransi, yaitu life maupun general insurance. Takaful dalam pengertian fikih muamalah ialah jaminan sosial di antara sesama muslim sehingga antara suatu yang lainnya bersedia saling menanggung risiko. Kesediaan menanggung risiko pada hakikatnya merupakan wujud tolong-menolong atas dasar kebaikan untuk meringankan beban penderitaan saudara yang tertimpa musibah dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang saling memberikan pertolongan dan perlindungan. Akan terwujud kehidupan sosial yang stabil dan damai yang sesuai dengan relasi dan kesadaran masyarakat berbuat kebaikan yang didasari nilai keimanan pada Tuhan. Baiklah, materi kedua yaitu mengenai kedudukan asuransi syariah. Kedudukan asuransi syariah ini banyak mengalami pendapat dari ulama. Banyak ulama yang melarang dan banyak juga ulama yang memperbolehkan asuransi syariah. Nah, kita akan coba melihat alasan dari mereka yang memperbolehkan yang pertama itu tidak ada nas Al-Quran dan hadis yang melarang asuransi syariah. Yang kedua, asuransi syariah memiliki kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Ketiga, asuransi syariah saling menguntungkan kedua belah pihak. Keempat, asuransi syariah dapat menanggulangi kepentingan umum sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan. Yang kelima, asuransi syariah termasuk akad mudharabah antara pemegang polis dan perusahaan asuransi syariah.
Yang keenam atau yang terakhir yaitu asuransi syariah termasuk syirkah atau hudiyah, yaitu usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong menolong dan dana dikumpulkan merupakan dana tabarruk. Nah, selanjutnya ini ada ulama yang melarang, yaitu Abdurrahman Isa Muhammad Abu Zahra dan Syekh Al-Jad Al-Haq. Alasan mereka tidak memperbolehkan adanya asuransi syariah ini, yang pertama, asuransi sendiri mengandung unsur judi. Kedua, asuransi mengandung unsur ketidakpastian. Ketiga, mengandung unsur riba. Yang keempat, termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang secara tunai. Yang kelima, objek bisnis asuransi syariah digantungkan kepada hidup mati seseorang, yang berarti mendahulukan takdir Allah SWT. Dan yang keenam itu, asuransi syariah terdapat unsur eksploitasi yang bersifat menekan. Berikut adalah perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Pertama itu dari segi konsep. Dari segi konsep sendiri, asuransi syariah adalah suatu konsep yang di dalamnya dikembangkan sikap tolong menolong atau memikul risiko bersama. Sedangkan di dalam konsep asuransi konvensional, usaha asuransi merupakan usaha di bidang jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi. Yang kedua dari sumber hukum. Sumber hukum asuransi syariah adalah syariah Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis beserta ijma dan qiyas. Sedangkan sumber hukum asuransi konvensional itu sendiri adalah pemikiran manusia atau kebudayaan. Ketiga itu bisa kita lihat dari konsep segi hubungan dengan masir, gharar, dan ribanya. Asuransi syariah baik asuransi jiwa maupun asuransi kerugian telah terbebas dari hal-hal yang mengandung sifat masir tersebut, yaitu maisir, gharar, dan riba. Selanjutnya mengenai dari segi akad atau perjanjian. Asuransi syariah akad tijoroh atau akad tabarruk. Sedangkan dalam asuransi konvensional itu sendiri yaitu menggunakan akad muawadah, yaitu suatu akad di mana pihak yang memberikan sesuatu yang memberikan sesuatu kepada pihak lain berhak menerima pergantian dari pihak yang diberikannya. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi asuransi syariah. Yang pertama itu rasa aman dan perlindungan, yaitu memberikan rasa aman kepada orang yang masuk anggota dari asuransi syariah itu sendiri. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Ketiga, berfungsi sebagai tabungan. Yang keempat, alat penyebaran risiko. Yang kelima, memberikan tingkat ketidakpastian.